Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Raharjo. Pada video ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu literasi digital yang kunci bertahan di era kecepatan dan ketidakpastian informasi. Nah, di sini ada nama kelompok dari anggota kelompok 9. Yang pertama ada Zakira Khairuniswa, lalu ada saya sendiri Iren Mawari Siombing, terus ada Naswa Amalia Putri, lalu Wiwit Nelvitasari dan Zahra Indah Agustin. Ini materi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian literasi digital dan perannya, lalu ada contoh dampak buruk kalau literasi digital rendah, lalu ada cara cermat konsumsi informasi digital, dan yang terakhir peran generasi muda dan literasi digital di situasi global saat ini. Nah, kenapa sih pentingnya literasi digital di tengah kecepatan dan ketidakpastian informasi global saat ini? Seperti yang kita tahu, saat ini kita hidup di era informasi yang sangat cepat. Apapun bisa viral dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan ini ada tantangan besar seperti maraknya hoax, berita palsu, manipulasi media, dan ketegangan politik global yang makin terasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di tengah situasi seperti ini, kita nggak bisa cuma jadi penonton aja. Kita perlu belajar memilah, menganalisis, dan memahami informasi secara kritis. Disinilah literasi digital jadi kunci utamanya. Dengan literasi digital, kita bisa jadi pengguna internet yang cerdas dan nggak hanya sekedar konsumen informasi aja. Ini saya, Zara Indah Gusin, akan menjelaskan mengenai definisi terkait dengan literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat elektronik lainnya. Lalu, di sini ada unsur-unsur terkait dengan literasi digital. Yang pertama adalah kemampuan dalam mencari dan mengakses informasi digital. Lalu ada evaluasi kredibilitas dan validitas informasi. Lalu ada etika penggunaan digital, termasuk di dalamnya itu privacy dan hak cipta. Lalu ada komunikasi dan kolaborasi digital yang bijak. Dan yang terakhir adalah kesadaran akan jejak digital dan keamanan cyber. Nah, kondisi saat ini atau kondisi global saat ini itu adalah ada dua. Yang pertama, kecepatan terkait dengan informasi. Informasi yang menyebar sangat cepat melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi berita, dan lain-lain, menunjukkan kondisi dunia yang saat ini di mana kita sebagai masyarakat atau sebagai warga negara dan manusia bisa mengakses informasi dari berbagai belahan dunia hanya dengan melalui media sosial yang kita miliki atau melalui televisi yang kita tonton gitu. Lalu ada ketidakpastian terkait dengan informasi, di mana banyak informasi tidak diverifikasi, lalu adanya hoax, misinformasi, dan disinformasi merajalela. Di sini dunia yang informasinya sangat cepat, itu ada kemungkinan terdapat ketidakpastian di dalam informasi yang tersebar. Jadi tidak semua informasi yang tersebar di media sosial itu adalah benar atau informasinya itu udah pasti bahwa itu hal yang terjadi sebenarnya, sehingga banyak informasi yang tidak diverifikasi lalu terdapat hoax di dalam informasi tersebut, terjadinya misinformasi atau ketidaksesuaian dalam informasi, dan disinformasinya merajalela. Lalu kita next di sini alasan pentingnya literasi digital. Ada 4 alasan mengapa literasi digital itu penting. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan terkait dengan berpikir kritis, yaitu dapat membedakan antara fakta dengan opini. Bisa cermat dalam menilai sumber berita yang kredibel atau terpercaya. Lalu yang kedua adalah menjaga keamanan dan privasi digital, di mana data pribadi yang tersimpan dalam media digital itu beresiko terhadap penyalahgunaan data pribadi di tengah maraknya ancaman cyber. Lalu yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dan sehat dalam masyarakat digital, menggunakan media sosial secara bijak dan terlibat dalam diskusi digital yang produktif. Dan yang terakhir adalah mendukung pembelajaran dan pekerjaan di era digital, di mana kemudian akses dengan adanya teknologi membuat akses ke informasi itu menjadi lebih mudah dan sumber belajar itu lebih luas, sehingga keterampilan digital menjadi kebutuhan utama di dunia kerja agar para tenaga kerja itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan informasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Lalu di sini terdapat kasus nyata, yaitu ada dua kasus nyata yang marak terjadi atau yang sudah terjadi beberapa tahun lalu mungkin hingga saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan hoax vaksin COVID-19, yaitu banyak warga yang enggan divaksin karena mereka percaya bahwa informasi tidak benar di media sosial dan tidak cermat dalam memilih informasi yang benar. Sempat muncul isu bahwa vaksin COVID-19 itu berbahaya, sehingga masyarakat itu sudah langsung mengklaim bahwa itu berbahaya tanpa melakukan atau tanpa mencari informasi yang lebih ilmiah lagi terkait dengan keamanan dari vaksin tersebut atas tubuh mereka. Lalu ada penipuan pinjaman online ilegal atau yang biasa kita kenal dengan pinjol, di mana pinjol itu kan sempat marak banget, bahkan saat ini itu masih ada beberapa yang terjerat oleh kasus pinjol. Itu dampaknya sangat-sangat negatif, seperti yang kita ketahui bahwa pinjol itu bisa sangat mempengaruhi orang, bahkan ada beberapa kasus orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena terlilit oleh pinjol yang tidak bisa menyelesaikan pinjol yang ia lakukan, di mana kurangnya literasi digital itu membuat orang mudah terjebak dalam praktik ilegal karena mereka tidak bisa cermat dengan ketentuan yang diterapkan oleh pinjaman online ilegal ini, dan dampaknya itu akan timbul saat mereka telah setuju atau mereka telah setuju untuk melakukan pinjaman online dengan pihak tertentu atau pihak yang tidak dapat dipercayai. Oke, selanjutnya ada contoh dampak buruk dari jika terjadinya literasi digital rendah. Yang pertama itu ada mudah percaya berita-berita palsu atau hoax. Nah, contohnya itu seperti isu vaksin COVID-19 yang berisi chip pelacak. Akibatnya banyak dari mereka yang tidak mau vaksinisasi dan memperburuk penanganan krisis kesehatan. Yang kedua ada mudah terpancing emosi karena isu-isu yang belum pasti. Nah, dalam isu ini contohnya ada negara Palestina dan Israel atau negara Rusia dan negara Ukraina yang banyak banget konten-konten yang dibagikan secara ulang di media sosial. Nah, banyak masyarakat yang tanpa memverifikasi isu-isu tersebut dan ikut menyebarkannya dan memperbesar polarisasi. Nah, yang ketiga itu adalah menyebarkan konten negatif dan kebencian. Nah, tanpa kemampuan berpikir kritis dan etika digital, banyak seseorang yang menyebarkan ujaran-ujaran kebencian ataupun fitnah karena terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Nah, yang berpotensi itu bisa memicu konflik-konflik yang membuat seseorang itu emosi. Nah, yang keempat itu ada korban penipuan digital atau yang biasa disebut scamming atau phishing. Nah, kurangnya kemampuan mengenai modus penipuan membuat seseorang mudah tertipu dengan undian-undian palsu atau tautan-tautan yang berbahaya. Biasanya itu lewat WhatsApp. Ada biasanya kata-katanya itu Anda mendapatkan uang sebanyak berapa juta yang membuat orang tersebut itu membuka eh, link tautan tersebut sehingga data pribadinya ataupun uang-uangnya yang ada di rekening itu hilang. Nah, yang terakhir itu adalah kecanduan konten negatif dan terjebak echo chamber. Nah, banyak remaja ataupun masyarakat umum yang kecanduan media sosial, terpapar konten kasar, body shaming, atau pola pikir yang sempit, atau yang biasa disebut echo chamber. Nah, itu dapat mempengaruhi mental-mental seseorang dan perilaku sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai cara cermat konsumsi informasi digital. Di era digital seperti sekarang, kita dibanjiri berbagai informasi setiap detiknya, mulai dari berita, artikel, video, hingga postingan media sosial. Namun, tidak semua informasi yang beredar adalah benar. Oleh karena itu, kita perlu lebih bijak dalam menyaring informasi digital yang kita terima. Setidaknya ada 5 hal penting yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama adalah verifikasi sumber informasi. Artinya, kita harus selalu memeriksa asal-usul informasi yang kita terima. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang jelas, terpercaya, dan memiliki kredibilitas. Misalnya dari media resmi, lembaga pemerintah, atau institusi yang diakui. Kedua, bandingkan informasi dari berbagai sumber. Saat kita mendapatkan sebuah berita atau informasi,
Jangan hanya terpaku pada satu sumber saja, tetapi kita perlu mencari informasi serupa dari sumber lain untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, waspadai judul yang bersifat clickbait atau memprovokasi. Saat ini banyak sekali judul berita yang dibuat sangat bombastis, sensasional, atau provokatif dengan tujuan untuk menarik perhatian agar orang mengklik tautannya. Namun, isi beritanya belum tentu sesuai dengan judulnya, bahkan kadang isinya tidak benar sama sekali. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya membaca judul saja, tetapi harus membaca isi informasinya secara menyeluruh. Yang keempat, mengikuti akun-akun terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Dalam mengikuti akun media sosial ataupun situs berita, pilihlah yang memang dikenal kredibel, jujur, dan memiliki reputasi baik dalam menyampaikan informasi. Dengan mengikuti akun-akun terpercaya, hal tersebut akan meminimalkan kemungkinan kita menerima informasi palsu atau menyesatkan. Selain itu, kita juga bisa memperoleh informasi yang lebih akurat dan juga berkualitas. Kelima, memahami konteks informasi sebelum berkomentar atau membagikan informasi. Terkadang nih teman-teman, informasi yang beredar hanya berupa potongan video, gambar, atau kutipan yang dipisahkan dari konteks aslinya, yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, sebelum kita ikut berkomentar atau membagikan informasi, pastikan kita sudah memahami keseluruhan konteksnya. Jangan sampai kita justru ikut menyebarkan informasi yang salah atau hoax tanpa kita sadari. Dengan demikian teman-teman, maka dapat dikatakan bahwa di era digital saat ini, kita harus menjadi pengguna internet yang bijak dan kritis. 5 cara cermat konsumsi informasi digital penting kita terapkan agar kita tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong ataupun informasi yang menyesatkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran generasi muda dan literasi digital di situasi global. Yang pertama, generasi muda merupakan pengguna aksi digital. Seperti yang kita ketahui, anak muda sekarang paling aktif menggunakan internet dan media sosial, mulai dari mencari informasi, belajar, atau sekadar mencari hiburan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga dan memperhatikan supaya informasi yang kita terima dan bagikan itu benar. Contohnya, sebelum kita memberikan berita di sosial media, kita bisa mengecek dulu sumbernya dari media terpercaya. Nah, yang kedua, teladan dalam literasi digital. Sebagai yang paling sering online atau aktif di media sosial, kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi contoh bagi orang sekitar kita. Seperti mengajak teman atau keluarga menjadi lebih hati-hati sama berita hoax atau yang tidak benar. Contohnya, kalau ada keluarga yang percaya informasi dari grup WhatsApp yang terkesan hoax, kita bisa membantu menjelaskan fakta sebenarnya dengan cara tetap santai dan sopan. Yang ketiga, tidak terpancing provokasi politik global. Terkadang, kita sering melihat postingan politik yang memancing emosi. Dari situ, kita harus bisa berpikir jernih, tidak langsung menyebarkan suatu berita tanpa tahu konteksnya atau latar belakang berita tersebut. Contohnya seperti pas lagi ada suatu isu internasional yang ramai di media sosial, lebih baik kita mencari dulu sumber yang jelas sebelum ikutan memperkeruh keadaan dengan berkomentar atau langsung membagikannya pada orang lain. Yang terakhir, kontribusi positif lewat literasi digital. Daripada kita menyebarkan informasi atau isu-isu yang belum pasti, sebaiknya kita manfaatkan teknologi digital untuk hal positif, seperti edukasi, kampanye sosial, atau hanya sekedar memberi suasana yang menyenangkan. Contoh sederhananya, kita bisa membuat konten edukatif seperti cara membedakan informasi yang asli atau hoax. Atau kita bisa ikutan kampanye online tentang kebersihan lingkungan. Nah, jadi generasi muda punya peran yang cukup besar dalam menjaga arus informasi di era digital. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik, bukan hanya buat diri sendiri, tetapi juga buat orang sekitar. Dengan bersikap kritis, hati-hati sebelum menyebarkan informasi, dan ikut menyebarkan konten yang positif, kita bisa mewujudkan ruang digital yang lebih sehat dan bermanfaat. Yuk, jadi agen perubahan lewat literasi digital.